Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita, Jenderal Licik paling manipulatif, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan Isekai, terima kasih banget. Dan sekarang, ayo kita masuk ke Jenderal Licik paling manipulatif part 17. Di video sebelumnya, kita kan udah tuh melihat perjalanan hidup Lee Kyung dan dimana dia baru saja menyelesaikan raid pertamanya yang sukses besar. Bukan cuma menyelesaikan dungeon tanpa korban dan mendapat imbalan, tapi Lee Kyung tuh juga berhasil ngejebak eksekutif dari Black Swan Guild, yaitu Petra Arpa. Lee Kyung yang menjatuhkan Petra Arpa dan kemudian diberitakan di koran Lindell itu merasa dirinya menang besar. Tapi siapa sangka nih, kalau semua itu adalah rencana dari orang yang enggak terduga, yaitu Lee Ji-hye. Ji-hye itu ternyata memanfaatkan Lee Kyung guys untuk menjatuhkan Petra agar rencana kudetanya berhasil. Nah, saat Lee Kyung dan Ji-hye kembali bertemu sekarang, Lee Kyung tuh sampai merinding karena dia itu ternyata udah menari-nari di tangan Lee Ji-hye dari kemarin. Tapi Lee Kyung gak perlu khawatir karena Ji-hye itu menggaransi bahwa Ji-hye ada di pihak Lee Kyung. Secara mengejutkan, Ji-hye juga ternyata itu mengungkapkan perasaan cinta pada Lee Kyung. Sekarang, setelah semua yang terjadi, masalah itu muncul lagi. Siapa sangka kalau Hayan itu ada di tengah pembicaraan tersebut. Hayan itu udah mengeluarkan aura yang menakutkan karena melihat Lee Kyung itu berduaan dengan Lee Ji-hye. Ji-hye yang kepergok berduaan dengan Lee Kyung tentu saja punya jalan keluarnya. Tenang, Ji-hye tuh pinter. Ji-hye bilang kalau Lee Kyung sepertinya udah cinta mati dengan gadis imut kayak Hayan. Jadi Ji-hye mengaku udah kalah telak dan itu kemenangan untuk Hayan. Hayan yang ngedengar kalau dia diakui sebagai cinta sejati Lee Kyung itu langsung saja seneng banget. Nah, Lee Kyung di lain sisi itu jelas bahagia dong. Ji-hye punya jalan keluar epik sebelum mereka berdua itu dibombardir meteor oleh Hayan. Lee Kyung kemudian memeluk Hayan dan Ji-hye mengejek mereka berdua. Semua ini tuh supaya acting keduanya makin meyakinkan untuk Hayan. Ya Hayan sih dari tadi seneng-seneng aja ya. Jadi emang gak diragukan combo wombo Lee Kyung dan Ji-hye ini emang enggak ada otak kalau persoalan memanipulasi situasi. Dari Lee Kyung dan Ji-hye, kita tuh tiba-tiba guys melihat sebuah pertempuran maha dahsyat. Pertempuran ini itu melibatkan seluruh benua dan telah menelan banyak korban. Mulai dari mage jenius yang dikagumi semua orang, saman terhebat di benua tersebut ikut meninggal, sampai hilangnya sang mercenary queen yang dianggap dewa perang untuk umat manusia. Dari semua korban yang jatuh, sekarang tuh beban peperangan ini ada di pundak satu orang, yaitu Guild Master dari Blue Guild, Kim Hyung Sun. Nah ternyata dari tadi tuh kita melihat perang itu adalah dalam ingatan kehidupan pertama Kim Hyung Sun. Dalam ingatan Kim Hyung Sun ini, kita tuh melihat kalau perang tersebut di mana mereka harus melawan seorang warlock bertopeng. Kim Hyung Sun itu marah banget karena menurutnya si warlock ini telah mengkhianati umat manusia. Kok ada manusia yang tega banget berpihak pada kehancuran kaumnya sendiri. Si warlock yang dianggap seorang pengkhianat ini kemudian menghentikan Kim Hyung Sun dan bilang Kim Hyung Sun itu cuma mengatakan omong kosong. Persoalan mengkhianati manusia, warlock ini tuh mengaku kalau dia juga ada perasaan kalau hatinya terkoyak. Apalagi saat mage terkuat benua itu meninggal. Warlock tuh menyayangkan nasib dari mage tersebut berakhir tragis karena dia mencintai si warlock. Tapi warlock ini juga menentang tuh kalau kejatuhan umat manusia itu cuma karena dirinya doang. Bukannya orang seperti Kim Hyung Sun tuh juga terlibat. Si warlock bilang Kim Hyung Sun dan pihak kerajaan
bersamaan itu juga pernah memicu perang kan, dan menggunakan mage tadi jadi alat perang, dan akhirnya mage itu terkena depresi. Jadi persoalan mengkhianati manusia, Kim Hyung Sun tuh termasuk orang munafik karena tangannya juga kotor tapi malah menyalahkan si Warlock doang. Kim Hyung Sun yang ngedenger fakta ini itu sampai tertekan banget, jadi dia meminta si Warlock untuk mengakhiri nyawa Kim Hyung Sun. Warlock yang ngedengar permintaan Kim Hyung Sun itu tertawa terbahak-bahak. Dia bilang kalau Kim Hyung Sun tuh nggak boleh meninggal dengan mudah. Kalau Kim Hyung Sun meninggal sekarang itu sih kepergian yang heroik ya, dan dia itu dikenang sebagai pahlawan. Warlock nggak mau kalau Kim Hyung Sun itu dianggap pahlawan sampai akhir hayatnya. Kalau bisa, si Warlock tuh mau Kim Hyung Sun mendapati mimpi buruk yang sama dengan yang dialami oleh si Warlock. Warlock kemudian menantang Kim Hyung Sun dalam sebuah pilihan. Warlock bilang Kim Hyung Sun tuh masih boleh main pahlawan-pahlawanan sepuas hatinya, tapi dengan satu syarat. Warlock mau Kim Hyung Sun menyelesaikan nyawa bawahannya sendiri. Kalau Kim Hyung Sun gak mau, maka Warlock akan langsung menyelesaikan Cho Ye Jin atau kekasih dari Kim Hyung Sun. Kim Hyung Sun yang mendengar permintaan dari Warlock tersebut itu begitu marah. Kim Hyung Sun melompat dan menyerang si Warlock. Tapi apa? Kekuatan Warlock tadi itu udah nggak bisa dihentikan. Kim Hyung Sun terpental dan mengalami luka dalam. Mereka tuh semua memang udah ada di genggaman si Warlock, apalagi Cho Hye Jin yang udah diterbangkan di dekat Warlock. Nah, bawahan dari Kim Hyung Sun itu kemudian ngebuka mulutnya. Dia mengaku kalau dia tuh bakal ikhlas mengorbankan diri agar Kim Hyung Sun dan Cho Hye Jin bisa selamat. Kim Hyung Sun tuh tentu saja menolak karena dia ini mau orang sekitarnya selamat semua. Tapi si bawahan tuh tahu kalau mereka nggak bisa melakukan hal tersebut. Semua orang selamat dari sana itu hal yang nggak masuk akal. Jadi ya mau nggak mau si bawahan ini tuh mendekatkan diri dan senjatanya ke Kim Hyung Sun. Dalam sekejap si bawahan yang ternyata adalah Lee Sang Hae ini meninggal di tangan Kim Hyung Sun. Si Warlock yang ngelihat hal ini itu bertepuk tangan dengan riang. Sebelum dia pergi, dia mengucapkan selamat pada Kim Hyung Sun karena masih bisa main jadi pahlawan-pahlawanan untuk umat manusia lebih lama. Si Warlock juga bilang kalau Kim Hyung Sun itu harus ingat tangan Kim Hyung Sun juga kotor membawa umat manusia jatuh seperti sekarang. Dan Kim Hyung Sun itu juga harus tahu kalau dia seorang munafik. Setelah itu, Warlock bertopeng tersebut mengucapkan sampai jumpa dan menghilang di medan perang. Beberapa saat kemudian setelah seluruh hal yang kita lihat tadi, tiba-tiba kita melihat Kim Hyung Sun terbangun. Dari tadi ternyata tuh mimpi Kim Hyung Sun yang jadi trauma di kehidupan pertamanya. Kim Hyung Sun sadar kalau kebenciannya pada Warlock bertopeng memang sangat dalam. Makanya sekarang tuh dia harus memenangkan peperangan apapun yang akan terjadi. Kim Hyung Sun tuh merasa sekarang persiapannya lebih matang. Dia udah melakukan segala rencana jauh lebih baik. Dia sudah menyelesaikan Jung Jin Ho yang akan membuat kelompok kriminal. Kemudian dia juga merekrut Hayan dan Kim Yeri dari awal. Lalu di atas semua itu, di kehidupan kali ini, Kim Hyung Sun itu punya dan bertemu dengan satu orang, yaitu Lee Ki-young. Bagi Kim Hyung Sun, Lee Ki-young itu adalah salah satu aset paling penting di kehidupan pasca regresi miliknya yang sekarang. Lee Ki-young ini dengan aktif memberi keuntungan pada kelompok mereka. Mulai dari mendapatkan penawaran jauh lebih baik saat perekrutan Blue Guild, memberi koneksi mereka pada Chahera, hingga merekrut Dogu dan juga Hayan. Lalu masih ada banyak lagi hal yang dilakukan Lee Ki-young untuk mereka semua. Kim Hyung Sun merasa Lee Ki-young itu adalah poros kekuatan barunya sekarang. Kim Hyung Sun yang memikirkan Lee Ki-young terpikir satu hal sekarang. Dengan kejeniusan Lee Ki-young yang dia perlihatkan saat kehidupan pertama Kim Hyung Sun mempertanyakan di mana Lee Ki-young berada saat itu. Nah, Kim Hyung Sun itu tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Makanya, satu-satunya hal masuk akal bagi Kim Hyung Sun sekarang, dia tuh nebak kalau Lee Ki-young itu tersapu dan meninggal dalam perang besar. Jadi sekarang, Kim Hyung Sun punya tugas tuh untuk melindungi Lee Ki-young dan tentu saja seluruh member tim 7 lainnya. Beberapa saat kemudian, Lee Sang-hee masuk dalam ruang makan tim 7 secara mengejutkan. Sang-hee tuh memanggil Lee Ki-young dan juga Kim Hyung Sun ke ruang pertemuan.
pertemuan karena ada keadaan darurat yang terjadi. Ya jelas keduanya tuh langsung ikut arahan. Di sini Lee Kyung tuh tegang karena dia nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi kemudian Kim Hyung Sun mengatakan kalau Lee Kyung nggak perlu cemas. Lee Kyung yang ngedenger hal ini sekarang emang bisa tenang. Kim Hyung Sun dalam hatinya tentu saja tahu tuh apa yang akan terjadi. Keadaan darurat yang terjadi sekarang ternyata akan menjadi jalan Kim Hyung Sun jadi Guild Master. Kejadian yang akan membuka permulaan perjuangannya untuk melawan si Warlock bertopeng. Sekarang Kim Hyung Sun akan menata semuanya jauh lebih baik. Kehidupan pasca regresi ini dia harus menang. Saat sampai di ruang pertemuan, mereka tuh ternyata membicarakan tentang Guild Master Blue Guild, yaitu Jong Seung Jin. Blue Guild ternyata itu akan menjalankan misi penyelamatan untuk Guild Master mereka. Nah ternyata Jong Seung Jin ini itu selalu absen karena dia terjebak di sebuah dungeon bernama Cursed Shrine atau kuil terkutuk. Dungeon ini tuh memiliki latar cerita tentang dua orang. Yuliana, seorang biarawati yang menyembah dewa kutukan, dan Cedric, seorang pendeta yang menyembah dewa keberkahan. Dua dewa ini kan saling bertolak belakang. Namun siapa sangka kalau dua orang dengan dewa yang jauh berbeda tersebut itu malah jatuh cinta. Cinta inilah yang membuat dewa Yuliana dan dewa Cedric murka. Keduanya tuh dikutuk untuk tinggal di satu kuil yang sama, tapi dengan tembok yang memisahkan mereka berdua. Nah, hidup mereka itu jelas pedih banget. Tinggal di satu atap, tapi nggak bisa bertemu sampai keduanya meninggal menanggung rindu. Nah, bahkan saking rindunya, arwah mereka tuh gentayangan dan membuat sebuah dungeon. Itulah dungeon Cursed Shrine yang harus Blue Guild masuki. Nah, Blue Guild membuat rencana mereka akan melakukan penjelajahan untuk mencari Guild Master mereka. Semua orang akan turun melakukan penjelajahan, bahkan para eksekutif sekalipun, termasuk Lee Sol-ho. Pak tua ini ternyata langsung panik namanya disebut. Dia tuh nggak nyangka guys kalau akan melakukan ekspedisi berbahaya. Lee Sol-ho itu jelas nggak mau ikut. Makanya dia mempertanyakan kalau dia ikut siapa tuh yang akan mengurus guild selagi mereka semua pergi. Lee Sang-hee itu menjawab dengan tegas. Dia udah punya jawaban. Party Lee Kyung dan Kim Hyung Sun yang akan mengurus guild selama para eksekutif pergi. Lee Kyung yang ngedengar hal ini langsung sumringah karena dia bisa jauh dari mara bahaya. Lee Sol-ho yang ngedengar rencana Lee Sang-hee mengungkapkan rasa tidak setuju luar biasa tuh. Pak tua ini bilang Blue Guild tuh udah mengeluarkan uang yang banyak banget untuk tim 7. Jadi nggak mengikutkan mereka dalam ekspedisi mencari Guild Master tentu saja akan merugikan Blue Guild dong. Apalagi menurut Lee Sol-ho tuh tim 7 ini kan emang punya kualitas bagus. Mengikutkan mereka tentu saja akan menambah tingkat kesuksesan dalam misi tersebut. Lee Sang-hee yang mendengar perkataan tersebut itu nggak setuju. Dia nggak mau tim 7 ikut ke ekspedisi tersebut karena mereka semua masih anak baru. Perdebatan antara Lee Sang-hee dan Lee Sol-ho terus memanas. Lee Kyung yang duduk tenang di sana sebenarnya tuh mau banget ngejebret Lee Sol-ho yang nggak tahu malu. Dia ini tuh eksekutif Blue Guild kan, tapi kok ogah buat nyelamatin Guild Masternya sendiri. Nah tapi apa yang bisa dilakukan Lee Kyung kalau Lee Kyung bener-bener ngejebret sekarang, kan dia tuh bakal jadi kriminal. Jadi Lee Kyung mau nggak mau harus nunggu apa keputusan dari Kim Hyung Sun di dalam rapat tersebut. Saat Kim Hyung Sun ngebuka mulutnya, Kim Hyung Sun ini tuh malah setuju untuk ikut dalam ekspedisi berbahaya Cursed Shrine. Lee Kyung sebenarnya tuh udah ngeprediksi kalau si Kim Hyung Sun pasti bakal mau ikut. Kim Hyung Sun yang berbudi luhur, punya rasa keadilan, tenggang rasa, nggak makan sabun, tentu saja akan ikut dalam misi penyelamatan tersebut. Di lain sisi, Kim Hyung Sun juga sebenarnya tahu guys, kalau Lee Kyung tuh nggak mau ikut ke dalam Cursed Shrine. Kim Hyung Sun kemudian berusaha ngebujuk Lee Kyung kalau dia mau mengikutkan semua orang dengan tujuan supaya semuanya tuh bisa naik level dan ngebuka kelas baru mereka. Lee Kyung sih mau protes ya, karena kalau alasan naik level dan ngebuka kelas baru itu kan nggak perlu juga ke dungeon kelas heroik yang berbahaya banget kayak Cursed Shrine. Tapi apa mau dikata,
Lee Ki-young juga merasa kalau tiap kali Kim Hyung Sun ngotot, pasti mereka bisa dapat keuntungan. Jadi Lee Ki-young sih setuju-setuju aja tuh untuk berangkat dan menunggu keuntungan apa yang mereka akan dapatkan. Saat tim 7 Kim Hyung Sun sepakat untuk gabung dalam ekspedisi berbahaya ini, Lee Sang-hee sebenarnya marah banget. Dia bahkan tuh ngegebrak meja, guys. Dia merasa kalau eksekutif Blue Guild itu nggak tahu diri karena malah takut melakukan penyelamatan. Makanya Lee Sang-hee ini bilang kalau dia tuh kecewa banget dengan Lee Sol-ho. Dan semoga aja selama mereka pergi, Lee Sol-ho tuh nggak mengecewakan lebih jauh. Lee Ki-young yang ada di sana memandangi kondisi canggung yang terjadi. Lee Ki-young tuh sebenarnya jengkel banget. Gimana nggak jengkel? Lee Sol-ho itu malah tersenyum di kondisi genting kayak sekarang. Lee Ki-young tuh bilang kalau mau ngebohong setidaknya punya ekspresi meyakinkan dong. Nah makanya Lee Ki-young tuh udah merencanakan bagaimana menjatuhkan pria tua tersebut. Apalagi proses ngejatuhin Lee Sol-ho kayaknya tuh bakal mudah. Karena Kim Hyung Sun juga memasang wajah marah ke Lee Sol-ho. Di sore hari pada hari yang sama, kita kemudian diperlihatkan kondisi Lee Ji-hye. Jadi dari Lee Ki-young tadi, kita ke Lee Ji-hye bentar. Nah sore itu, Lee Ji-hye tuh menerima surat guys dari Lee Ki-young. Saat dibaca, isinya tuh malah omong kosong yang ngebuat Ji-hye marah banget. Tapi setelah Ji-hye perhatikan baik-baik, itu tuh ternyata sebuah kode. Lee Ki-young meminta bantuan Ji-hye untuk membereskan Lee Sol-ho. Lee Ji-hye sampai tersenyum karena Lee Ki-young tuh makin banyak mau setelah Ji-hye menyatakan cinta. Tapi Ji-hye sih nggak masalah ya. Dia tuh akan melakukan hal tersebut karena dia sepertinya juga akan ikut untung. Ji-hye masuk ke ruang pribadinya dan mengambil sebuah ramuan merah mencurigakan. Ji-hye tersenyum dan bilang kalau rencananya pasti akan berhasil. Nah keesokan harinya kita kembali diperlihatkan Lee Ki-young. Lee Ki-young hari ini tuh sibuk banget untuk mempersiapkan keberangkatan. Di tengah kesibukan Lee Ki-young, salah seorang pelayan dari Blue Guild kemudian datang. Dia ini memberikan sebuah surat pada Lee Ki-young. Katanya sih itu surat diagnosa. Lee Ki-young itu juga sampai bingung karena dia merasa nggak pernah berobat. Setelah Lee Ki-young ngebaca diagnosa yang ada di tangannya, Lee Ki-young tuh baru sadar kalau itu adalah dari Lee Ji-hye yang katanya udah mulai mencari pengobatan yang pas. Lee Ki-young tuh sampai seneng banget. Seneng bukan kepalang karena mendapatkan bantuan dari Lee Ji-hye. Ya meskipun sekarang Lee Ki-young tuh dalam bahaya guys. Karena siapa sangka Hayan tuh ada di sana mengeluarkan aura mengerikannya. Hayan tuh ternyata shock banget. Dia tuh ngira kalau Lee Ki-young itu memiliki sahabat pena. Pokoknya tuh Hayan ngira Lee Ki-young selingkuh terus. Lee Ki-young sampai panik dan memperlihatkan suratnya pada Hayan kalau itu beneran sebuah diagnosa. Hayan gak boleh salah paham, kata Lee Ki-young. Lee Ki-young kemudian mengingatkan Hayan kalau mereka harus segera pergi, jadi Hayan harus berkemas-kemas. Hayan sih nurut aja ya, meskipun mukanya tuh tampak agak kesel. Setelah semua yang terjadi, nggak terasa semua orang udah masuk dalam kawasan Dungeon Cursed Shrine. Di sini Lee Sang-hee sekali lagi minta maaf karena tim 7 itu harus ikut ekspedisi yang begitu berbahaya. Seperti biasanya, Kim Hyung Sun tuh bilang kalau dia malah merasa beruntung bisa berguna bagi Blue Guild. Lee Ki-young yang ada di sana juga bilang dia merasakan hal yang sama. Padahal kita semua tahu kalau dari tadi tuh Lee Ki-young mengeluh karena nggak tahu alasan kenapa dia harus ikut ke sana. Di dalam Dungeon Cursed Shrine, semua orang disambut oleh monster yang ternyata berbeda dari yang pernah mereka tangani. Mereka sekarang itu ngelawan para undead. Monster-monster ini emang gak terlalu berbahaya, tapi nyeremin banget. Makanya Kim Ye-ri yang masih bocil itu dari tadi udah takut setengah mati. Tapi beda cerita guys, kalau Hayan dan Haeyoung, keduanya tuh malah kelihatan seneng banget. Kayak lagi ada di rumah hantu Disneyland. Pokoknya keduanya tuh nikmatin banget. Ekspedisi kemudian terus berlanjut. Nah, siapa sangka di sini semua orang sempet panik karena Dogu ternyata nggak ada di sana. Di momen semua orang panik, sorcerer Blue Guild yang bernama Hwang Jung-yeon itu bilang kalau Dogu nggak hilang. Dogu tuh cuma pergi memeriksa barang bawaan. Lalu pasti ada yang nanya, kenapa Hwang Jung-yeon tahu di mana Dogu dan apa kegiatan pria besar tersebut?
tersebut. Nah, siapa sangka nih kalau cewek kacamata ini adalah pacar Dogul. Saat semua orang tahu kalau mereka berdua pacaran, semua orang tuh terkejut bukan kepala. Apalagi Lee Kyung, dia tuh nggak nyangka kalau adik otak-ototnya ini itu ngedapet jodoh jauh lebih cepat. Apalagi stat pacar Dogu ini emang patut diacungi jempol sebagai seorang pengguna sihir. Saat Dogu bermesraan dengan Hwang Jong-yeon, kemudian Hayan juga mau menempel pada Lee Kyung, suara aneh mulai terdengar. Suara ini tuh marah banget melihat ada orang yang berani bermesraan di depannya. Kayaknya sih penunggu dungeon itu cemburu ya lihat orang pacaran. Ya kayak kamu aja yang jomblonya nggak ketolong, pasti marah kan lihat orang pacaran. Nah, saat suara aneh tersebut terus marah, semua orang jadi panik. Beberapa saat kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Lee Kyung tuh melihat dirinya terjebak di ruang asing sendirian. Saat Lee Kyung sadar, dia mulai melihat beragam kejadian yang sangat mengganggu pikirannya. Mulai dari kejadian yang harusnya udah dilupakan Lee Kyung. Lee Kyung tuh melihat masa kecilnya sendiri saat dia dibuang oleh kedua orang tuanya sendiri. Lee Kyung yang melihat hal ini ternyata tuh masih bisa tenang karena dia udah tahu itu semua cuma halusinasi yang dibentuk oleh sihir. Tentu saja Lee Kyung tuh sadar kalau dia terkena genjutsu. Nah, pemandangan Lee Kyung saat kecil tadi tentu saja bukan hal yang terakhir. Asumsi dari Lee Kyung ternyata benar guys. Lee Kyung tuh mulai melihat hal-hal selanjutnya. Mulai dari pria yang tidak dia selamatkan, kemudian Hyeyoung yang muncul menuntut balas. Lalu di atas semua itu ada juga Jung Jin Ho yang muncul. Jung Jin Ho ini nih yang ngebuat Lee Kyung sangat terganggu. Karena Jung Jin Ho itu menuduh Lee Kyung adalah kriminal yang sama dengan dirinya. Lee Kyung tuh jelas nggak terima dong. Karena dia bukan orang sadis seperti Jung Jin Ho yang menyelesaikan orang lain untuk hiburan semata. Perkataan Lee Kyung ini itu ditentang. Jung Jin Ho bilang kalau Lee Kyung tuh bahkan lebih licik dari Jung Jin Ho sendiri. Jadi Lee Kyung jelas lebih sadis. Lee Kyung yang gak mau ngedengar hal tersebut kemudian kabur dari sana. Dia tidak mau otaknya makin rusak. Beberapa saat kemudian, tekanan mental yang dirasakan Lee Kyung makin besar sampai sebuah tangan coba mencapainya. Lee Kyung tuh sebenarnya masih marah loh, tapi saat dia sadar, dia tuh ternyata diselamatkan oleh Kim Kyung Sun. Lee Kyung kemudian melihat sekitar. Nah, di sana semua orang tuh ternyata sedang menggila karena ilusi yang terjadi. Kim Hyung Sun kemudian bilang kalau mereka tuh harus segera membangunkan yang lain dengan cara mengalirkan sedikit mana ke otak mereka. Lee Kyung kemudian mendekat ke Hayan. Lee Kyung mau menyelamatkan Hayan duluan. Tapi saat ada di sana, Hayan yang dari tadi diam ternyata mengeluarkan aura kematian yang begitu pekat. Hayan ternyata jatuh ke halusinasi tentang Lee Kyung yang berselingkuh dengan Chahera dan juga Lee Ji-hye. Saking depresinya Hayan karena bayangan tersebut, Hayan tuh seperti berbicara dengan dua kepribadian yang berbeda. Lee Kyung sampai merinding dengan apa yang dia lihat. Lee Kyung yang panik coba tuh ngecek stat window Hayan. Stat window Hayan ternyata berubah guys. Disposisinya tuh bahkan udah nggak diketahui. Hal ini berarti Hayan memang berubah jadi orang lain. Di saat Lee Kyung tercengang dengan stat window Hayan, Hayan tuh tiba-tiba bangun dan mengeluarkan tongkat sihir miliknya. Hayan itu menyerang Lee Kyung. Hayan kemudian terlihat jadi dua orang yang berbeda dan sekarang Hayan dan kembarannya tersebut itu mendekap Lee Kyung. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan lagi scene yang sangat-sangat mengejutkan. Hayan terlihat memasak dengan baju lucu untuk Lee Kyung. Hal ini kan harusnya romantis tuh. Nah tapi saat makanannya jadi, kita melihat Hayan udah siap menyuapi Lee Kyung yang sedang terikat di sana. Hayan juga mengaku kalau udah membereskan semua orang yang bisa mengganggu mereka. Tapi sekarang Hayan malah marah karena Lee Kyung enggak terlihat bahagia. Ya, siapa juga yang bisa bahagia sih Mbak Hayan? Lu ngikat orang, nyelesain temen orang, kok orangnya bisa bahagia sih? Hayan yang melihat Lee Kyung gak bahagia, kemudian jatuh karena tekanan mental. Dia gak bisa membahagiakan Lee Kyung setelah menyelesaikan semua saingannya. Ya scene ini sih emang memperlihatkan ya, kalau otak Hayan itu emang udah sakit banget.
Setelah semua hal yang terlihat tadi, setidaknya semuanya tuh masih halusinasi Hayan ya. Lee Kyung masih berdiri melihat stat window Hayan yang berubah. Lee Kyung tuh sampai menangis karena stat window tersebut bilang kalau Lee Kyung enggak segera menyadarkan Hayan, Hayan tuh bisa ngebawa nasib Lee Kyung jauh lebih buruk daripada menghadapi boss monster di dungeon tersebut. Lee Kyung yang melihat hal ini terus memutar otaknya. Bagaimana cara untuk menyadarkan Hayan sesegera mungkin. Apalagi makin lama tuh Hayan emang terdengar makin bahaya. Dengan wajah tersenyum, Hayan bilang kalau enggak lama lagi dia dan Lee Kyung akan jadi dua orang yang tersisa di bumi. Hal ini jelas serem kan. Hayan tuh mau ngeberesin semua orang dan hidup kayak cuma dua orang di bumi. Lee Kyung yang panik itu segera memberikan sebuah resep ramuan pada Hwang Jeng-yeon. Lee Kyung mau menggunakan ramuan tersebut untuk menyadarkan Hayan. Nah, selagi Hwang Jae-yong membuat ramuan, Lee Kyung tuh mencoba bicara untuk menenangkan Hayan. Tapi, apa itu bisa? Ya jelas enggak. Hayan tuh udah sepenuhnya gila guys dengan halusinasi yang dia lihat. Jangankan dia ajak bicara, Hayan sekarang itu bahkan menyekap Lee Kyung di dalam sebuah sihir ruang miliknya. Hayan ngeklaim udah saatnya tuh dia mendapatkan Lee Kyung sepenuhnya untuk seorang diri. Waduh, kalau ngalamin gini sih serem banget ya. Nah, Lee Kyung yang terjepit kemudian memperingatkan Hayan untuk menghentikan semuanya. Lee Kyung tuh mengingatkan Hayan kalau Hayan udah janjikan gak pernah menggunakan sihir lagi di tubuh Lee Kyung selain sihir yang udah terpasang sekarang. Di sini kita tuh ternyata diperlihatkan guys kalau Lee Kyung itu udah punya perjanjian dengan Hayan sebelumnya. Hayan ternyata tuh menanamkan sihir pada Lee Kyung lewat gigi yang pernah diambil Hayan. Intinya hidup Lee Kyung tuh udah disadap Hayan. Jadi Hayan tuh tahu apa gerakan Lee Kyung. Tapi Lee Kyung tuh nggak masalah karena itu untuk keselamatannya. Menurut Lee Kyung, kehilangan sedikit privasi nggak jadi soal selama dia mendapatkan perlindungan dari Hayan. Tapi sekarang itu tuh malah membuatnya makin panik. Hayan sekarang tuh melanggar perjanjian tersebut karena Hayan menggunakan sihir ruang pada Lee Kyung. Lee Kyung yang panik di sana kemudian sadar kalau dia nggak jauh dari Lee Sang-hee dan juga Kim Hyung Sun. Lee Kyung kemudian coba berteriak minta tolong, tapi dia itu nggak sempat melakukan hal tersebut. Hayan ternyata menggunakan sihir untuk menutup mulut Lee Kyung. Ya sekarang udah lengkap. Lee Kyung nggak bisa teriak karena sihir lakban dan juga nggak bisa terlihat karena sihir ruang. Jadi Lee Kyung udah kayak kucing dalam karung. Hayan yang dengan sempurna menyembunyikan Lee Kyung kemudian pergi dari sana membawa senjata. Hayan bilang, Lee Kyung tenang aja ya, karena Hayan akan ngeberesin nyawa semua orang. Apa? Tenang katamu. Hayan ini cintanya emang udah di level cinta dunia akhirat bolak-balik 10 kali. Pokoknya udah besar banget. Di tengah Lee Kyung yang terjepit dan gak tahu harus ngapain, Lee Kyung tuh kemudian dikejutkan dengan Hwang Jeng-yeon yang muncul di sana. Wanita berkacamata ini ternyata tuh bisa ngelihat Lee Kyung meskipun Lee Kyung ada di sihir ruang milik Hayan. Lee Kyung tuh juga sebenarnya terkejut karena gak menyangka hal tersebut. Namun, siapa sangka kalau ternyata kacamata cewek ini tuh bukan kacamata biasa. Itu adalah kacamata sihir yang bisa menembus sihir ruang. Lee Kyung berusaha keras memberi peringatan pada Hwang Jong-yeon. Sekarang, peringatannya adalah sekarang ada Hayan tuh yang berkeliaran ngebawa senjata dan berencana melukai semua orang karena halusinasi yang dialami. Lee Kyung juga bilang satu-satunya yang bisa menghentikan Hayan adalah Lee Kyung dengan memberi Hayan obat. Hwang Jong-yeon yang ngedenger hal ini tentu saja langsung mau ngebantu Lee Kyung. Tapi ada masalah di sana. Wanita ini ternyata nggak bisa meretas sihir ruang yang ada di depan matanya. Lee Kyung sebenarnya tuh mewajari hal tersebut karena Hayan akhir-akhir ini memang makin kuat menggunakan sihir. Lee Kyung dalam keadaan terjepit kemudian berasumsi kalau sihir ruang tersebut nggak bisa dikalahkan dengan sihir, maka bisa jadi dihancurkan dengan kekuatan fisik. Nah, untung aja tiba-tiba Dogu muncul di sana. Pria otot ini mungkin saja tuh bisa ngebantu kondisi Lee Kyung. Saat Hwang Jong-yeon memberitahu Dogu kalau Lee Kyung terjebak di dalam sihir tersebut, Dogu ikutan panik dengan apa yang terjadi pada abangnya.
Nah, pertanyaannya sekarang, siapa tuh yang akan lebih dulu? Apa Likyung bisa lebih dulu keluar dari si ruang tersebut? Atau Hayan tuh yang lebih duluan menyerang semua orang? Hayan ini emang udah sakit. Nah, penasaran dengan apa yang akan terjadi? Kita nantikan aja guys kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Dan bagi kamu yang senang dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist kita kok untuk ngecek semua proyek garapan kita. Kamu mau durasi jumbo juga ada di playlist kok. Semoga kamu bisa ikut jadi teman mengobrol kami ya. Untuk sekarang, sampai jumpa lagi dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.